Kembali lagi di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Masih bersama tamu kami, Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Bunda Masyura. Baik Bun, kita masuk ke sesi yang kedua. Kita akan membahas sedikit ya pertanyaan yang menjadi penasaran saya gitu. Bunda ini kan kalau dari segi usia sudah sangat matang begitu ya. Mungkin di ibu-ibu yang lain di usia Bunda sudah malas beraktivitas. Mungkin ya Bunda sudah malas beraktivitas, kemudian mungkin hanya di rumah menikmati waktu senjanya begitu Bun ya. Tapi saya lihat, dan ini menjadi salah satu motivasi saya, Bunda ini menjadi salah satu motivasi saya. Beliau ini usia tidak menghalangi aktivitas dan kiprah beliau di organisasi. Artinya tetap semangat untuk bermanfaat begitu ya. Kira-kira Bun, apa sih motivasi Bunda sampai saat ini masih tetap semangat memberikan kemanfaatan untuk masyarakat gitu? Sederhana. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa berbuat lebih kepada orang lain. Masya Allah, luar biasa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian ada nggak Bun komplain dari bapak atau dari anak-anak cucu begitu? Ini kok omanya sibuk terus gitu ya? Kira-kira ada nggak komplain? Kalau di rumah sih selalu ada diskusi. Jadi sebelum mengemban sesuatu, ya kita diskusi dulu dengan keluarga. Artinya suami mendukung gitu ya, bapak mendukung sekali ya? Karena susah berkiprah kalau kemudian suami tidak mendukung. Utamanya suami tidak mendukung. Iya. Jadi tentunya kiprah beliau ini seizin suami tercinta dan tentunya juga seizin keluarga besar tercinta, Masya Allah. Karena sekali lagi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, apalagi kita sebagai seorang istri, ridho Allah adalah ridho suami ya Bun. Insya Allah. Supaya kita tenang ya melaksanakan aktivitas kita di luar. Nah kemudian di antara soal berat amanah yang tadi sudah disebutkan di awal, pasti bisa nggak sih Bun? Maksudnya kok semuanya bisa dihandle dengan baik? Itu tipsnya apa tuh Bun? Supaya bisa kita tiru, terutama saya sendiri bisa meniru gitu. Tipsnya apa gitu dari Bunda nih? Kerja jangan dijadikan beban, tetapi kerja adalah tanggung jawab. Masya Allah. Coba ini nanti note ya, note memang kerja jangan dijadikan beban, tetapi apapun kerja adalah tanggung jawab. Kerja adalah tanggung jawab. Jangan dijadikan beban, kerja adalah tanggung jawab. Masya Allah. Kemudian Bun, setiap malam misalnya teknisnya nih ya, teknis Bunda mengatur aktivitas gitu. Jadi memang Bunda malam sudah menentukan jadwal besok atau bagaimana? Karena saya lihat hari ini sudah di sini acara ini, sorenya ada di mana lagi begitu ya? Memang ada yang membantu Bunda mengaturkan jadwal atau Bunda sendiri yang mengatur jadwalnya Bunda atau bagaimana nih Bun? Kalau tips waktu gitu, manajemen waktu. Kalau diaturkan kita apa ya? Terkadang itu jadi beban. Tetapi kalau atur sendiri itu ya memang tanggung jawab. Oh jadi Bunda selama ini atur sendiri? Pernah sih diatur sama ajudan. Aduh, karena harus ya. Terkadang ya apa ya? Mau tidak mau harus, tetapi kalau kita sendiri yang mengatur ya fleksibel, yang mana supaya tidak terlambat misalnya, terus di rumah juga nggak boleh berantakan, karena apalah artinya kemudian mungkin kita beraktivitas dan pulang-pulang di rumah ya kita sendiri yang mumet. Lihat misalnya berantakan dan lain sebagainya, itu pastilah sebagai insting perempuan ya. Jadi ya kita mengatur ya, artinya sebelum berangkat ya harus rapi-rapi dulu ya sebagai perempuan, kodrat ya. Betul. Saya enggak mau jadikan itu bahwa pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Ya berbenah-benah itu adalah bagian dari kita. Iya. Betul. Jadi memang yang luar biasa dari Bunda adalah setiap kali saya atau bersama teman-teman atau bersama tamu kami main silaturahmi ke rumah Bunda, rumahnya selalu rapi, tidak pernah kotor, dan makanan selalu tersedia. Dan ketika saya tanya, Bun yang bikin siapa? Ternyata beliau sendiri yang eksekusi di dapur, Masya Allah. Jadi jangan salah ya, bahwa ada beberapa anggapan ketika kita sukses di luar, kemudian manajemen rumah tangga menjadi tidak bagus. Itu salah besar, tergantung kepada individunya masing-masing. Wanita perempuan ini diberikan anugerah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
person yang multitasking ya Bu. Iya. Kita bisa sambil masak, kita bisa sambil WA-WA-an di grup pantau pekerjaan. Sambil nangis boleh, sambil masak. Curhat dong. Tapi nangisnya kan belum tentu nangis sedih. Iya. Iya, nangis bahagia misalnya ketika mendengar anak-anak kita sukses tetapi Masya harus memasak. Allah. Ya kita Iya. sambil memasak sambil nangis bahagia. Nangis bahagia, memang luar biasa ya. Kita harus patut bersyukur ya Iya, menjadi perempuan iya. dengan segala multitaskingnya yang belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki ya Bu Iya. ya. Tetapi yang istimewa memang sekali lagi bagaimana kita memanage waktu kita supaya persoalan internal rumah tetap dieksekusi dengan baik, Iya. tetapi amanah-amanah kita di luar juga bisa dieksekusi dengan baik. Semuanya tergantung kepada manajemen kita ya, mengelola waktu sebaik mungkin. Baiklah, sekarang sudah masuk sesi yang ketiga ya. Jadi untuk sementara kita akan jeda dulu, tetap di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.